Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan materi saya tentang manajemen jadwal proyek yang bersumber dari buku manajemen proyek yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Khairul Badri dengan NPM 2101-2066 Program Studi Teknik Informatika. Baik, yang pertama ada pentingnya jadwal proyek. Beberapa negara bisnis tutup selama beberapa jam setiap sore untuk tidur siang. Setiap negara mungkin memiliki hari libur yang berbeda, yang berarti tidak banyak pekerjaan yang akan dilakukan pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Dengan segala kemungkinan konflik jadwal, penting bagi manajer proyek untuk menggunakan manajemen jadwal proyek yang baik. Manajemen jadwal proyek secara sederhana melibatkan proses yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian proyek tepat waktu. 6 proses utama yang terlibat dalam manajemen jadwal proyek adalah: yang pertama, manajemen jadwal perencanaan melibatkan penentuan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Yang kedua, mendefinisikan aktivitas melibatkan identifikasi aktivitas spesifik yang harus dilakukan oleh anggota tim proyek dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan hasil proyek. Yang ketiga, kegiatan pengurutan melibatkan identifikasi dan pendokumentasian hubungan antara kegiatan proyek. Yang keempat, memperkirakan durasi aktivitas melibatkan memperkirakan jumlah periode kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas individu. Yang kelima, mengembangkan jadwal melibatkan analisis urutan aktivitas, kebutuhan sumber daya, dan perakiraan durasi aktivitas untuk membuat jadwal proyek. Yang keenam, mengontrol jadwal melibatkan pengendalian dan pengelolaan perubahan jadwal proyek. Berikut adalah gambar dari tinjauan umum manajemen jadwal proyek. Manajemen jadwal perencanaan. Langkah pertama dalam manajemen jadwal proyek adalah merencanakan bagaimana jadwal akan dikelola sepanjang umur proyek. Jadwal proyek tumbuh dari dokumen dasar yang memulai proyek. Piagam proyek sering menyebutkan tanggal mulai dan akhir proyek yang direncanakan, yang berfungsi sebagai titik awal untuk jadwal yang lebih rinci. Secara umum, rencana manajemen jadwal mencakup informasi berikut. Yang pertama, pengembangan model jadwal proyek. Yang kedua, tingkat keakuratan dan satuan ukuran. Yang ketiga, batas kontrol. Mendefinisikan kegiatan. Mendefinisikan aktivitas melibatkan identifikasi tindakan spesifik yang akan menghasilkan penyampaian proyek secara cukup rinci untuk menentukan perkiraan sumber daya dan jadwal. Kegiatan pengurutan. Masukan untuk proses pengurutan aktivitas meliputi rencana manajemen proyek, dokumentasi proyek seperti atribut aktivitas, daftar aktivitas, log asumsi, dan daftar tonggak sejarah, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Ketergantungan atau hubungan berkaitan dengan urutan kegiatan proyek atau tugas. Misalnya, apakah aktivitas tertentu harus diselesaikan sebelum aktivitas lain dapat dimulai? Bisakah tim proyek melakukan beberapa aktivitas secara paralel? Atau bisakah beberapa tumpang tindih? Menentukan hubungan atau ketergantungan di antara aktivitas ini sangat penting untuk mengembangkan dan mengelola jadwal proyek. Berikut adalah diagram jaringan. Diagram jaringan adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan urutan aktivitas. Diagram jaringan adalah tampilan skematis dari hubungan logis antara aktivitas proyek dan urutannya. Format diagram jaringan ini menggunakan pendekatan Activity on a Row atau AOA atau metode diagram panah ADM. Teknik diagram jaringan di mana aktivitas diwakili oleh panah dan dihubungkan pada titik-titik yang disebut node untuk mengilustrasikan urutan aktivitas.
Node hanyalah titik awal dan akhir dari suatu aktivitas. Node pertama menandakan dimulainya suatu proyek dan terakhir mewakili akhir. Selanjutnya, ketergantungan tugas. Sifat hubungan antara dua tugas yang ditautkan. Anda menautkan tugas dengan menentukan ketergantungan antara tanggal selesai dan tanggal mulai. Misalnya, tugas kontrak catchers harus selesai sebelum dimulai tugasnya determinate minus. Ada 4 jenis ketergantungan tugas di Microsoft Project. Berikut adalah gambarnya. Yang pertama, ketergantungan tugas finish to start, start to start, finish to finish, dan start to finish. Memperkirakan durasi aktivitas. Proses selanjutnya dalam manajemen jadwal proyek adalah memperkirakan durasi aktivitas. Penting untuk dicatat bahwa durasi mencakup jumlah waktu aktual yang dikerjakan pada suatu aktivitas ditambah waktu yang telah berlalu. Perencanaan kegiatan proyek merupakan masalah yang sangat penting karena merupakan dasar bagi proyek agar selesai dengan waktu yang optimal. Suatu proyek bukanlah merupakan rangkaian kegiatan rutin yang akan dilaksanakan secara terus-menerus. Selanjutnya, mengembangkan jadwal. Pengembangan jadwal menggunakan hasil dari semua proses manajemen jadwal proyek. Sebelumnya untuk menentukan tanggal mulai dan berakhirnya proyek dan aktivitasnya. Tujuan akhir dari pengembangan jadwal proyek yang realistis adalah memberikan dasar untuk memantau kemajuan proyek untuk dimensi waktu proyek. Berikutnya adalah Bagan Gantt. Bagan Gantt menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan mencantumkan aktivitas proyek dan tanggal mulai serta dan selesai yang sesuai dalam bentuk kalender. Berikut adalah gambar dari Bagan Gantt. Metode jalur kritis. Banyak proyek gagal memenuhi ekspektasi jadwal. Metode jalur kritis atau CPM juga disebut analisis jalur kritis. Adalah teknik diagram jaringan yang digunakan untuk memprediksi total durasi proyek. Ini adalah jalur terpanjang melalui diagram jaringan dan memiliki jumlah slack atau float yang paling sedikit. Menghitung jalur kritis. Untuk menemukan jalur kritis suatu proyek, Anda harus terlebih dahulu mengembangkan diagram jaringan yang baik, yang pada gilirannya memerlukan daftar aktivitas yang baik berdasarkan WBS. Ini adalah gambar untuk menentukan jalur kritis pada proyek X. Menggunakan analisis jalur kritis untuk membuat trade-off jadwal. Sebuah teknik yang dapat membantu manajer proyek membuat pertukaran jadwal. Kelonggaran bebas atau pelampung bebas adalah jumlah waktu suatu kegiatan dapat ditunda tanpa menunda tanggal mulai awal dari setiap kegiatan segera setelahnya. Tanggal mulai awal adalah waktu sedini mungkin suatu aktivitas dapat dimulai berdasarkan logika jaringan proyek. Berikut adalah gambar menghitung awal dan akhir tanggal mulai dan tanggal selesai. Manajer proyek dapat menentukan awal dan akhir tanggal mulai dan selesai dari setiap kegiatan dengan tangan. Misalnya pada gambar tersebut menunjukkan diagram jaringan yang sederhana. 239 Manajemen Proyek, Teknologi Informasi, Dr. Joseph Teguh. Dengan 3 tugas. Yang pertama A, kedua B, dan yang ketiga C. Tugas A dan B keduanya mendahului tugas C. Asumsikan bahwa semua perkiraan durasi dalam hitungan hari. Untuk menegosiasikan jadwal proyek, lihat informasi bantuan di Microsoft Project atau telusuri sumber daya lain untuk informasi selengkapnya tentang menghitung kelonggaran. Menggunakan jadwal kritis untuk mempersingkat jadwal proyek. Sebuah tim proyek mungkin telah melakukan yang terbaik untuk mengembangkan jadwal proyek yang mendefinisikan aktivitas, menentukan urutan, dan memperkirakan sumber daya dan durasi setiap aktivitas. Penjadwalan rantai kritis.
Konsep penting dalam penjualan rantai kritis adalah ketersediaan sumber daya yang langka. Berikutnya, menggunakan perangkat lunak untuk membantu dalam manajemen jadwal proyek. Perangkat lunak manajemen proyek dapat membantu dalam penjadwalan proyek jika digunakan dengan benar. Dengan perangkat lunak manajemen proyek, Anda dapat menghindari kebutuhan untuk melakukan perhitungan rumit secara manual dan melakukan analisis. Bagaimana jika saat estimasi durasi aktivitas atau perubahan dependensi? Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.